Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Pak Ayatullah selaku dosen pengampu di bidang mata kuliah data raya pemrograman. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang mana akan membahas tentang implementasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada data raya dan permasalahan yang terkait. Boleh di next. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Agung Setiabudi, yang kedua ada Nazila Alfi Ramadhani, ada Muhammad Jason Alam di Kusuma, ada Hafiz Surya Chandra Iswandi, Fadil Mumtaz, Putri Nabila Enov, dan Marsyandi Aulia. Oke, selanjutnya itu kami akan membahas eh, 4 topik. Yang pertama itu implementasi perkembangan teknologi pada data raya. Yang kedua, implementasi perkembangan informasi pada data raya. Yang ketiga, implementasi perkembangan komunikasi pada data raya. Dan yang keempat, kami akan membahas tentang permasalahan penelitian terkait pada TIK yang akan hubungan kepada data raya. Yang pertama yaitu implementasi perkembangan teknologi pada data raya. Next. Perkembangan teknologi dan komunikasi ini atau biasa disebut TIK ini membawa banyak perubahan di dalam aspek kehidupan, mulai dari pengelolaan ataupun pemanfaatan data raya atau big data. Adapun beberapa contoh untuk implementasi teknologi pada data raya ini, yang pertama yaitu adanya kecerdasan buatan atau AI. Mungkin kita sudah sering dengar dengan AI ini di zaman saat ini, di mana penggunaan algoritma AI itu seperti machine learning dan deep learning untuk menganalisis data raya spesifik dan juga akurat. Lalu penerapan AI ini bermanfaat bisa untuk mendeteksi pola dan anomali di dalam data, lalu dapat juga membantu mengambil keputusan cepat serta menghasilkan prediksi yang justru lebih akurat. Contohnya ini AI digunakan untuk mendeteksi penipuan keuangan, lalu memprediksi resiko kesehatan, bahkan merekomendasikan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Next. Yang kedua ada Internet of Things atau IoT, di mana menghasilkan data real time yang dapat dianalisis untuk insight yang lebih akurat dan juga terkini. Data IoT ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasi, memantau kondisi infrastruktur, dan juga memberikan layanan yang lebih profesional kepada pelanggan. Contohnya ini IoT digunakan untuk memantau kondisi mesin di dalam infrastruktur manufaktur, lalu melacak pergerakan barang dan juga pasokannya, serta mengoptimalkan penggunaan energi di gedung pintar. Yang ketiga ada cloud computing, di mana hal ini menyediakan infrastruktur yang scalable dan juga hemat biaya untuk menyimpan, mengolah, serta menganalisis data raya. Contohnya, cloud computing ini digunakan untuk menyimpan data pelanggan, menganalisis data pasar, ataupun menjalankan aplikasi dari big data analytics. Next. Yang keempat ada blockchain, di mana teknologi blockchain ini dapat digunakan untuk mengamankan data raya dan juga meningkatkan transparansi di dalam pengelolaan data. Blockchain ini memungkinkan data ini untuk dibagikan secara aman dan juga terpercaya oleh antar berbagai pihak gitu. Contoh dari blockchain ini, di mana blockchain digunakan untuk melacak pergerakan barang di dalam rantai pasokan, lalu dapat mencegah juga penipuan keuangan dan meningkatkan keamanan data dan keamanan dari kesehatan data. Yang kelima ada 5G, di mana 5G ini memungkinkan transfer data yang lebih cepat dan juga handal. Yang penting bagi aplikasi big data real time ini. 5G ini membuka peluang bagi aplikasi big data untuk transportasi cerdas, kota pintar, dan juga industri manufaktur. Contohnya, 5G ini digunakan untuk mengontrol kendaraan self-driving, lalu memantau kondisi infrastruktur secara real time, dan juga melakukan operasi bedah jarak jauh. Next. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai implementasi perkembangan informasi pada data raya.
Boleh di next? Oke, perkembangan informasi itu memiliki dampak signifikan pada implementasi dan pemanfaatan data raya. Berikut merupakan beberapa contohnya. Yang pertama yaitu peningkatan volume dan variasi data. Nah, perkembangan teknologi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu mengenai adanya IoT, terus AI, sensor, media sosial itu menghasilkan volume data yang besar dan semakin beragam, di mana implementasi data raya itu memungkinkan pengolahan dan analisis data yang kompleks dan beragam. Untuk yang kedua yaitu ada kecepatan analisis data. Nah, perkembangan teknologi komputasi awan dan algoritma baru itu memungkinkan analisis data yang lebih cepat dan efisien, di mana hal ini itu memungkinkan pengambilan keputusan yang real time berdasarkan data. Untuk contoh yang ketiga yaitu ketersediaan alat dan teknologi baru, di mana berbagai alat dan teknologi baru itu tersedia untuk mendukung implementasi data raya, di mana alat-alat ini itu membantu dalam pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan analisis data raya. Yang keempat yaitu peningkatan keamanan dan privasi data. Nah, implementasi data raya pastinya itu harus mempertimbangkan regulasi dan standar keamanan data untuk melindungi informasi sensitif. Boleh di next? Adapun contoh implementasinya, yang pertama yaitu digunakan sebagai analisis sentimen media sosial, di mana data raya dari media sosial khususnya itu dapat dianalisis untuk memahami sentimen publik terhadap suatu produk, layanan, atau peristiwa. Yang kedua yaitu rekomendasi produk, di mana data pembelian dan perilaku online itu dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih personal kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu deteksi penipuan, di mana algoritma data raya itu dapat digunakan untuk mendeteksi penipuan keuangan dan transaksi ilegal. Yang keempat yaitu manajemen risiko, di mana data dari berbagai sumber itu dapat digunakan untuk menilai dan mengelola risiko dalam berbagai bidang seperti kesehatan, keuangan, dan lingkungan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada perkembangan informasi terus mendorong evaluasi data raya dan membuka peluang baru untuk berbagai industri dan sektor. Implementasi data raya yang efektif dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi organisasi dan masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa implementasi data raya juga memiliki beberapa tantangan, seperti keterampilan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelola data raya. Yang kedua ada biaya infrastruktur dan teknologi. Yang ketiga ada integrasi data dari berbagai sumber. Yang keempat ada etika dan privasi data. Nah, meskipun terdapat tantangan, implementasi data raya dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi organisasi dan masyarakat yang mampu mengatasinya. Baik, selanjutnya ada implementasi perkembangan komunikasi pada data raya. Next. Perkembangan komunikasi memiliki dampak signifikan pada implementasi dan pemanfaatan data raya. Komunikasi pada data raya mengacu pada pertukaran informasi yang terjadi di antara berbagai perangkat sensor, sistem, dan entitas lainnya dalam ekosistem data raya. Implementasi terkait komunikasi pada data raya dapat melibatkan beberapa teknologi dan konsep, termasuk Internet of Things atau IoT, sensorika, komputasi awan, dan konektivitas jaringan yang canggih. Berikut adalah contoh mengapa perkembangan komunikasi memiliki dampak signifikan pada implementasi dan pemanfaatan data raya. Yang pertama, konektivitas yang lebih baik. Kedua, Internet of Things atau IoT. Yang ketiga, analisis data yang lebih lanjut. Keempat, pemanfaatan edge computing. Yang kelima, kesempatan baru dalam inovasi. Selanjutnya ada contoh implementasi. Yang pertama ada sistem pemantauan kesehatan pribadi. Jaringan komunikasi IoT untuk pemantauan kesehatan. Implementasi dalam pemantauan kesehatan memungkinkan pengumpulan data medis secara terus-menerus dari perangkat medis yang terhubung. Sensor-sensor pada perangkat medis seperti monitor detak jantung atau alat pemantau glukosa darah mentransmisikan data ke platform cloud melalui jaringan IoT. Data tersebut dapat diakses oleh dokter atau sistem otomatis untuk pemantauan kondisi kesehatan pasien secara real-time. Yang kedua, ada jaringan sensor nirkabel WSN untuk pemantauan lingkungan. Penggunaan sensor IoT untuk pemantauan lingkungan di dalam lingkungan. Banyak sensor IoT dapat ditempatkan di berbagai lokasi untuk memantau parameter lingkungan seperti suhu, kelembapan,
kualitas udara, dan sebagainya. Sensor-sensor ini mengumpulkan data secara terus-menerus dan mengirimkannya ke platform pengolahan data untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Yang ketiga ada sistem komunikasi pintar untuk transportasi publik. Sistem komunikasi pintar untuk transportasi publik, penerapan sistem komunikasi pintar memungkinkan pengumpulan data tentang jadwal, kepadatan penumpang, kondisi lalu lintas, dan informasi terkait lainnya dengan menggunakan sensor, kartu pintar, dan teknologi komunikasi seluler. Data tentang penggunaan transportasi publik dikumpulkan dan dianalisis secara terus-menerus. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengoptimalkan rute, meningkatkan layanan, dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada penumpang. Yang keempat, ada peningkatan layanan publik melalui platform digital. Peningkatan layanan publik melalui platform digital, Data Raya dapat memanfaatkan untuk meningkatkan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan. Misalnya pemerintah kota dapat menyediakan aplikasi seluler yang memungkinkan warga untuk melaporkan masalah infrastruktur, seperti jalan rusak atau lampu jalan mati. Secara langsung, informasi yang dikumpulkan melalui aplikasi ini dapat dikirimkan secara otomatis ke departemen terkait untuk ditangani lebih lanjut, mempercepat respon terhadap masalah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada manfaat dan tantangan implementasi komunikasi pada data raya. Manfaatnya yang pertama itu implementasi komunikasi pada data raya memiliki manfaat yang signifikan. Implementasi komunikasi pada data raya memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien berdasarkan informasi yang real time, serta meningkatkan kolaborasi antar sektor publik dan swasta untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk melalui layanan yang lebih baik dan dalam berbagai aspek. Lalu ada tantangannya. Tantangan juga muncul dalam implementasi komunikasi pada data raya. Salah satu tantangan utama dalam keamanan dan privasi data. Dengan volume data yang besar dan sensitif yang dikumpulkan dan diproses, perlu ada langkah-langkah yang kuat untuk melindungi informasi pribadi dan mencegah dari serangan cyber. Selain itu, infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung komunikasi dan pengelolaan data ini memerlukan investasi besar dan koordinasi yang kompleks antara pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya ada permasalahan penelitian yang terkait, yaitu judulnya rentannya keamanan data dalam profesi akuntan. Akuntan sendiri menangani sejumlah besar data sensitif perusahaan seperti informasi keuangan, data karyawan, rahasia perdagangan, dan lain-lain. Data ini sangat berharga dan kerahasiaannya harus dijaga. Oleh karena itu, akuntan perlu meningkatkan kemampuan dan investasi di bidang keamanan data guna melindungi informasi sensitif yang mereka kelola. Penerapan sistem kebijakan dan kesadaran profesional yang lebih baik akan sangat membantu menjamin kerahasiaan data. Selanjutnya ada ancaman keamanan data profesi akuntan. Yang pertama yaitu ada serangan cyber, yaitu peretas dapat menargetkan akuntan untuk mendapatkan akses ke data sensitif seperti informasi keuangan, data pajak, dan informasi pribadi klien. Yang kedua ada malware, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dapat mencuri data, merusak data, atau mengganggu operasi. Yang ketiga ada phishing, yaitu email atau situs web palsu yang dirancang untuk menipu pengguna agar memasukkan informasi pribadi mereka. Yang keempat ada social engineering, yaitu taktik manipulasi untuk mendapatkan akses ke informasi sensitif atau menginfeksi perangkat dengan malware. Yang kelima ada yang terakhir itu ada kesalahan manusia, yaitu kesalahan seperti kehilangan perangkat, mengklik tautan berbahaya, atau membagikan informasi sensitif secara tidak sengaja dapat menyebabkan kebocoran data. Oke, selanjutnya itu ada dampak kebocoran data pada akuntan. Di mana yang pertama ini ada kerugian finansial, di mana kebocoran data dapat menyebabkan kerugian finansial bagi klien dan perusahaan akuntansi akibat penipuan, pencurian identitas, dan kerusakan reputasi.
Dan yang kedua itu ada tuntutan hukum, di mana akuntan ini dapat menghadapi tuntutan hukum jika data klien bocor karena kelalaian mereka. Lalu yang ketiga ini ada kerusakan reputasi, di mana kebocoran data dapat merusak reputasi akuntan dan perusahaan akuntansi itu sendiri yang dapat menyebabkan kehilangan klien dan bisnis. Lalu yang keempat itu ada kehilangan kepercayaan klien, di mana klien mungkin kehilangan kepercayaan pada akuntan mereka jika terdapat data mereka yang bocor. Boleh di next. Oke, untuk mengatasi ancaman serta uh, sebagainya itu, maka akan timbul solusi. Di mana solusi untuk meningkatkan keamanan data akuntan itu yang pertama pengendalian akses, di mana menerapkan kontrol akses yang kuat untuk membatasi akses ke data sensitif ini hanya kepada orang yang berwenang saja. Lalu yang kedua, membatasi akses ke data berdasarkan peran dan tanggung jawabnya saja. Yang ketiga itu memantau akses ke data sensitif secara teratur. Lalu yang kedua ini ada enkripsi data, di mana mengenkripsi data sensitif ini untuk membuatnya tidak terbaca jika terjadi kebocoran. Lalu yang kedua itu menggunakan algoritma enkripsi yang kuat dan aman. Yang ketiga ini mengelola kunci enkripsi dengan hati-hati. Lalu ada kesadaran keamanan, di mana memberikan pelatihan kepada akuntan tentang keamanan cyber dan praktik terbaik untuk melindungi data. Kemudian meningkatkan kesadaran tentang berbagai jenis ancaman cyber, dan yang terakhir itu mengajari akuntan untuk mencari cara mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Lalu yang keempat ini ada teknologi keamanan, di mana untuk memasang perangkat lunak antivirus ini akan mencegah terjadinya kebocoran data seperti uh, perangkat lunaknya itu antivirus, firewall, dan solusi keamanan lainnya untuk melindungi data dari serangan cyber. Yang kedua ini menjaga perangkat lunak dan sistem operasi tetap up to date dengan patch keamanan yang terbaru. Yang ketiga ini melakukan pencadangan data secara teratur dan berkala. Lalu yang terakhir ini ada rencana respon insiden, di mana memiliki rencana untuk merespon dengan cepat dan efektif apabila terjadinya kebocoran data. Terus menentukan peran dan tanggung jawab dalam kasus kebocoran data. Yang ketiga ini memiliki prosedur untuk mengidentifikasi dan mengendalikan kerusakan akibat kebocoran data. Boleh di next. Nah, berikut ada tips tambahan apabila terjadinya untuk mengatasi ancaman kebocoran data. Yang pertama ini kita gunakan sandi yang kuat dan unik untuk semua akun online pada uh, perangkat yang untuk menyimpan data tersebut, dan jangan membuka email atau lampiran yang mencurigakan. Lalu selalu perbarui perangkat lunak atau sistem operasinya. Yang keempat ini melaporkan aktivitas yang mencurigakan pada atasan apabila terjadinya aktivitas yang mengancam data kita. Lalu yang terakhir ini menggunakan penyimpanan cloud yang aman untuk menyimpan data sensitifnya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan semoga presentasi kami ini dapat bermanfaat di kemudian harinya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.